Dan ada satu hal lagi yang penting banget menjadi pertimbangan teman-teman untuk menganalisis market, yaitu teman-teman juga perlu ngelihat dari funding rate sekarang ini. Dan hal seperti ini itu dikhawatirkan akan menjadi short squeeze dan membuat Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Bitcoin pump saat opening weekly candle. Apakah pumpnya Bitcoin pada kali ini akan men-trigger short squeeze dan membuat Bitcoin naik lagi? Kita akan ngebahas hal itu secara singkat, padat, dan jelas di video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka dengan kontennya dengan like dan subscribe. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Gak suka sama kontennya, silahkan dislike, supaya video dari channel ini gak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan YouTube search-nya. Kalian sendiri yang rugi, karena hanya di channel ini kita ngebahas kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias sisi bull atau sisi bear. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Oh iya, komen juga videonya ya untuk dapat free membership Cuan Kripto yang diundi setiap akhir bulannya dengan YouTube Random Comment Picker. Dan langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas dari pertanyaan yang sering muncul saat ada pergerakan besar, yaitu apa yang ngebuat Bitcoin ngepump hari ini. Kalau teman-teman cari di portal berita kripto, rata-rata itu nggak relate dan kebanyakan ngebahas keadaan market sekarang yang bearish. Mulai dari yang katanya SPF suruh ngedump sisa-sisa aset FTX supaya Bitcoin tetap di bawah 20.000, dan juga masalah SEC terhadap Bitcoin ETF. Di sini tuh nggak ada yang relate kalau kita cari alasan Bitcoin ngepump, tapi kalau kita nggak secara data, secara on-chain, saya dapetin ada whales yang beli di spot market Coinbase. Chart yang kalian lihat di sini adalah chart Bitcoin Coinbase Premium Index. Coinbase Premium Index ini menghitung perbedaan antara harga Bitcoin di Coinbase Pro dengan harga Bitcoin yang di listing di Binance dan juga exchange lain. Di Bitcoin Coinbase Premium Index ini ada spike tadi pagi. Artinya dorongan belinya itu dari spot market, bukan futures market dengan leverage. Bisa dibilang ini merupakan pump yang organik, bukan dari hasil short squeeze. Banyak yang berasumsi di luar sana itu pumpnya dari institusi. Tapi kalau dari institusi itu, kebanyakan pembeliannya menggunakan over the counter. Dan juga institusi itu punya servis sendiri dari Coinbase, yaitu menggunakan Coinbase Prime. Ada asumsi lagi di luar sana yang mengatakan pumpnya Bitcoin ini dari CEO-nya MicroStrategy, yaitu Michael Saylor. Karena sekitar 19 jam lalu Michael Saylor ini memposting Bitcoin is power. Tapi hal ini hanya sekedar asumsi orang-orang ya. Karena per video ini dibuat, saya masih belum menemukan bukti bahwa Michael Saylor yang membeli Bitcoinnya. Hanya satu hal yang pasti, yaitu kita dapat volume pembelian besar dari exchange Coinbase Pro. Dari pumpnya Bitcoin hari ini kita ngelihat hampir 20 juta dolar posisi short yang terlikuidasi. Ini uang yang lumayan banyak ya, semoga aja teman-teman bukan salah satunya yang terkena likuidasi. Kalau teman-teman di member Cuan Kripto seharusnya aman, karena di update terakhir itu untuk video private member saya nge-share trading plan. Di saat kebanyakan analis di luar sana itu berkata bearish, saya share trading setup dengan resiko yang minim banget untuk posisi long Bitcoin. Per sekarang posisinya masih running hampir 150%-an, itu ngambil dari posisi lumayan bawah banget. Untuk share entry posisi biasanya saya share ke grup member Cuan Kripto. Yang mau join nanti di akhir video dijelaskan ya. Kita lanjut analisisnya dulu nih. Pumpnya Bitcoin pada kali ini itu dengan volume yang cukup besar juga nih. Ini bisa dikatakan cukup solid pumpnya. Saya juga udah ngejelasin ke teman-teman grup member itu, di Bitcoin ada liquidity pool di harga 28.200. Itu cukup besar banget, dan biasanya harga itu bergerak ke area yang terdapat liquidity. Dan ada satu hal lagi yang penting banget menjadi pertimbangan teman-teman untuk menganalisis market, yaitu teman-teman juga perlu ngelihat dari funding rate sekarang ini. Dan funding rate pada saat ini itu kebanyakan angkanya negatif. Artinya biaya untuk masuk dengan posisi short di futures market akan lebih mahal dibanding masuk dengan posisi long. Banyak sekali trader di luar sana itu masuk dengan posisi short, dan hal seperti ini itu dikhawatirkan akan menjadi short squeeze dan membuat Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Jadi harap hati-hati ya untuk teman-teman yang mau masuk posisi. Secara liquidation heat map, kebanyakan likuidasi itu akan terjadi di 28.200. Kalau secara order book kita udah ngelihat ada penumpukan order mulai dari 28.300. Order book memang bisa dibuat palsu dengan cara spoofing. Tapi kalau kita langsung lihat ke chartnya, dari 28.000 sampai ke 28.300 itu memang area resistance yang besar. Bitcoin ada buntut panjang nyundul aja ke area 28.300, itu bisa men-trigger banyak posisi short trader yang terkena likuidasi, yang artinya mereka itu harus dipaksa tutup posisinya dengan membeli Bitcoin.
Efek dari membeli Bitcoin tersebut membuat harga Bitcoin naik lebih tinggi lagi. Dan ketika naik lebih tinggi lagi, itu membuat para short trader akan ikut menutup posisinya juga, bahkan terlikuidasi, dan akan terus menaikkan harga Bitcoinnya. Itu yang dinamakan short squeeze. Tapi kalau secara teknikal, kita ngelihat juga, mulai dari 28.000 ini terdapat banyak resisten sampai 28.500. Lebih tepatnya itu sampai ke area 29.000 sih. Jadi area 28.000 sampai 29.000 ini adalah dinding berlapis. Tapi key areanya itu ada di 28.200. Di pelajaran technical analysis basic atau di buku zaman dulu ya, kalau kita ngeliat area resistance yang dites berkali-kali dan membuat rejection, itu artinya resistance-nya makin lama makin kuat. Contohnya itu seperti ini nih. Ini itu yang tertulis di buku trader zaman dulu. Tapi di era modern technical analysis, semakin sering support atau resistance yang dites berkali-kali dalam waktu dekat, artinya area tersebut makin melemah. Logika simpelnya seperti ini, di area resistance kuat, itu kan terdapat banyak order jual ya. Dan sometimes dari sebagian besar order tersebut nggak ke-fill semua. Tapi kalau kita ngelihat area resistance di tes berkali-kali ini di 28.000, apalagi dalam jangka waktu dekat, makin lama order jual di area tersebut akan makin hilang. Kalau udah makin hilang, artinya area resistance tersebut udah makin melemah. Analoginya seperti kita lagi motong pohon pakai kapak. Satu kali swing mungkin nggak roboh, dua kali swing mungkin juga nggak. Tapi kalau berkali-kali di swing dalam waktu dekat, lama-lama pohonnya juga tumbang. Nah, hal itu juga sama seperti area support maupun resistance ya. Simpelnya seperti itu. Kalau saya munculkan 200 daily moving average, di 28.000 itu tertahan di 200 daily moving average lagi. Ini udah percobaan yang ketiga dari 2 minggu belakangan. Di pencobaan pertama dan kedua, itu hampir confirm closing daily di atasnya. Kita tinggal lihat nih beberapa hari ke depan, 28.000 itu akan jebol atau enggak nih. Kalau semakin sering dites ya makin lama makin habis juga tuh order jualnya. Ditambah dari funding rates yang kebanyakan itu orang masuk dengan posisi short, posisi longnya jadi lebih murah bahkan sampai dibayar. Arti dari funding rates juga itu mengencourage supaya order nggak berat sebelah nih antara long dan short. Dan kalau secara momentum indikator, kita memang udah ngelihat bullish divergence Bitcoin belakangan ini itu udah di breakdown. Sekarang lagi di momen yang krusial nih, lagi di retest kembali. Dan pamnya Bitcoin dari 26.500 itu, kalau secara normal di chart candlestick kita ngelihat ini seperti fake out nih. Sebelumnya harganya ketahan, breakout, retest, lalu drop di bawah sini. Sekarang naik lagi, tapi kalau kita ubah nih ya, ganti candlestick menjadi line chart. Pantulannya Bitcoin itu pas banget dari breakout and retest trendline ini. Breakout and retest itu cara yang klasik banget buat trader masuk market ya. Jadi teman-teman harap perhatikan pembentukan candle saat approaching lagi major resistance di 28.000. Sedikit pullback dari 28.000 itu merupakan hal yang wajar. Contohnya itu seperti yang di sini nih. Dari update-update sebelumnya juga saya udah ngejelasin ini ya. Bitcoin breakout, waspada koreksi, Bitcoin di major resistance. Itu saya udah ngejelasin sedikit roadmap Bitcoin tuh. Jadi apapun yang market kasih, kita sebagai trader itu harus bisa memanfaatkannya. Kalau teman-teman mau nge-short, harap waspadai yang saya jelaskan tadi. Itu tergantung trading plan masing-masing ya. Kalau memang ngeliatnya oke ya silakan. Tapi kalau untuk teman-teman di grup member, saya ngejelasin trading plan saya. Ketika saya ngeliat ada peluang bagus di market dengan resiko yang minim dan reward yang besar, saya pasti akan share. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Kita juga belajar secara psychological market, teknikal, dan juga fundamentalnya. Saya juga lebih sering update untuk di grup daripada di public. Untuk request alternatif koin juga ada di grup. Kalau teman-teman suka sama update di sini, pasti saya jamin akan jauh lebih suka kalau bergabung di grup bersama kita. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget, recehan deh, terjangkau buat semua orang. Nggak sebanding dengan edukasi yang didapat dan juga aset teman-teman. Bagi yang mau dapat gratis, itu juga bisa. Tiap akhir bulan itu kita ngadain undian untuk 2 orang pemenang free membership Cuan Kripto. Caranya simple, tinggal komen aja video yang ada di channel ini. Nanti di akhir bulan kita akan adakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Tapi kalau teman-teman di sini yang ingin langsung join ke grupnya tanpa nunggu, caranya teman-teman tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.